Pria sombong. Lepi dan Glenn saling bertatapan di halaman rumah Gabrieli. Mereka sama-sama tidak ada yang mau mengalah, hingga Lucy dan Elia akhirnya muncul. Lucy yang melihat Glenn ada di sana, tanpa sadar menggenggam tangan nyonyanya dengan erat. Entah kenapa dia merasa sedikit takut pada pria yang hari itu memaksa menjadi kekasihnya. "Kak Lucy, ada apa?" tanya Elia sambil menatap tangannya yang digenggam dengan sangat erat. Tidak apa-apa nyonya," jawab Lucy pelan. Nun tanggap, dia segera berdiri di sebelah nyonyanya, kemudian memberitahukan perihal Lucy dan juga Glenn. "Nyonya, pria itu bernama Tuan Glenn. Beliau adalah sahabatnya Tuan Junio, salah satu rekan bisnis Tuan muda. Tuan Glenn menyukai Lucy, jadi kedatangannya kemari adalah untuk bertemu dengannya." "Oh begitu, ya sudah ayo, Kak, kita ke sana," saut Elia kemudian menarik tangan Lucy untuk mendekat ke arah Glenn dan juga Lepi. Glenn segera mengalihkan pandangannya begitu melihat kedatangan Lucy. Dia terpaku melihat kecantikan kekasihnya itu. "Halo sweetie, bagaimana kabarmu hari ini? Kau cantik sekali," sapa Glenn sembari melontarkan pujian. Lucy gelagapan, sementara Lepi dan Elia, kedua wanita itu menampilkan ekspresi yang berbeda di wajah mereka. Elia dengan ekspresi lucunya, sementara Lepi dengan ekspresi anehnya. Penasaran, Lepi akhirnya memutuskan untuk bertanya. Sejak dia datang kemari dan bertatap muka dengan pria ini, Lepi sudah merasa ada yang salah. Dengan tatapan galaknya Lepi mencoba untuk menginterogasi. "Hei kau pria sombong, ada hubungan apa antara kau dan Lucy?" Mendapat pertanyaan seperti itu, membuat Glenn tersadar dari keterpesonaannya. Dengan acuh dia menjawab pertanyaan tersebut. "Tidak ada hubungannya denganmu?" "Ada, tentu saja ada. Selama itu masih bersangkutan dengan Elia, maka urusanmu akan menjadi urusanku juga," saut Lepi ngotot. Untung saja tadi dia sudah meminum obat pemberian Reinhardt. Kalau tidak, Lepi pasti sudah jatuh pingsan saat tubuhnya seperti terbakar api karena demam yang dia derita. "Siapa kau berani bicara seperti itu padaku, ha?" tanya Glenn sarkas. Tidak usah merasa sok tampan kau pria sombong. Kau tahu aturan bicara tidak sih? Di mana-mana, orang itu harus menjawab dulu baru balik bertanya. Tidak sopan." Glenn meradang, dia menatap tajam ke arah model yang dia tahu bernama Levita Poster, sembari menggeretakkan gigi. Namun sedetik kemudian, dia dibuat kaku oleh celutukan gadis kecil yang berstatus majikan kekasihnya. "Paman, kenapa pagi-pagi begini kau sudah datang kemari? Apa di rumahmu tidak ada makanan?" "Paman, yang benar saja." Pria Casanova seperti Glenn dipanggil paman. Sungguh gadis kecil ini sangat pandai menjatuhkan harga dirinya. Glenn sampai tidak bisa berkata apa-apa. "Hah, rasakan," ejek Lepi sembari tertawa puas. Lucy sedikit iba melihat Glenn yang tidak bisa berkutik lagi setelah menjadi korban kepolosan nyonyanya. Namun, dia juga tidak berani mendekat. Lucy masih merasa kalau pria ini cukup berbahaya dan sedikit aneh. "Selamat pagi, Tuan Glenn. Tolong maafkan perkataan nyonya kami," ucap Nun dengan sopan. "Kau siapa?" saut Glenn balik bertanya. "Saya Nun, ketua pelayan di rumah ini," jawab Nun. "Kalau boleh tahu ada kepentingan apa Anda datang kemari, Tuan?" "Aku merindukan kekasihku," jawab Glenn belak-belakan. "Gadis cantik yang berdiri di sebelah nyonyamu, dia adalah wanitaku." Bukan Nun, Kak, kami bukan kekasih. Dia saja yang tidak tahu malu terus memaksaku." "Kami tidak ada hubungan apapun, sungguh," saut Lucy dengan suara terputus-putus. Dia malu dan juga takut. Wajah Glenn berubah masam. "Sweetie, apa kau lupa dengan yang kuucapkan saat di supermarket?" Lucy menggeleng pelan, sedetik kemudian dia mengangguk. Lepi yang sejak tadi memperhatikan Lucy, entah kenapa merasa kalau pelayan ini memiliki sikap polos yang sama dengan Elia. Dia kemudian tersenyum samar. "Mana yang benar, lupa atau tidak?" desak Glenn gemas. Tidak sih," jawab Lucy. "Nah, kalau begitu kau ingat bukan kalau kita ini sepasang kekasih?" "Tapi kau yang memaksa. Aku sama sekali tidak pernah menyetujui keinginanmu," saut Lucy setengah jengkel. "Sudahlah, lebih baik kau pergi saja dari sini, karena aku beserta Nona Lepi dan juga Nyonya Elia ingin pergi berbelanja." "Ikut?" "Hah?" Lepi, Lucy, dan Elia sama-sama tergelak ketika Glenn meminta untuk ikut pergi bersama mereka. Dalam hatinya, Elia merasa kalau sikap pemaksa pria ini hampir mirip dengan kelakuan suaminya. Tiba-tiba, dia mempunyai rencana untuk mendekatkan keduanya. "Kalau begitu Kak Lucy naik mobilnya paman ini saja. Dan kau paman, ban mobilmu tidak akan kempes bukan kalau ditumpangi oleh Kak Lucy?" "Tentu saja tidak," sahut Glenn penuh semangat. "Nyonya, aku tidak mau ikut dengannya. Aku ingin bersama Nyonya saja," rengek Lucy.
Tidak apa-apa Kak Lucy, ikut saja. Nanti di sana kita bisa memerasnya bersama-sama untuk membayar barang belanjaan kita, iya kan Paman? Seandainya tidak memikirkan harga diri tamunya, Nun sangat ingin tertawa kencang melihat bagaimana cara nyonyanya memperalat Glenn. Pria ini adalah daftar orang yang kesekian kalinya menjadi korban kepolosan nyonyanya. Sungguh lucu, benar-benar sangat lucu. Elia, benar Lus, kau turuti saja apa katanya. Lagi pula di mana lagi kau bisa menguras harta pria kaya seperti orang ini? Kesempatan ini tidak akan datang 2 kali. Kan lumayan, karena aku jadi ikut merasakan berkah secara gratis. Imbu Lepi yang langsung semangat setelah mendengar ide hebat Elia. Tapi Nona, nyonya aku sudah sana. Sela Lepi kemudian mendorong tubuh Lucy ke arah Glenn. Oke pria sombong, sekarang kekasihmu sudah berada di tanganmu. Bagaimana? Apakah dompetmu sudah siap untuk kami kuras? Kuras saja jika kalian mampu, asalkan aku bisa menghabiskan waktu bersamanya. Kalian ingin membeli menara Eiffel pun, pasti akan aku bayar. Jawab Glenn sambil memandangi wajah cantik Lucy. Sweetie, kau benar-benar sangat manis. Kue, Lepi berpura-pura seakan ingin muntah kemudian segera membawa Elia pergi dari sana. Sebelum masuk mobil, dia memperhatikan bagaimana Glenn memperlakukan Lucy dengan begitu perhatian. Lepi tersenyum. Kau mempunyai nasib baik Lucy. Meski aku tidak mengenal siapa Glenn, aku bisa melihat kalau dia benar-benar sangat memujamu. Semoga saja hubungan kalian akan berakhir ke pelaminan. Aku tulus mendoakanmu. Kau sedang melihat apa Kak? Tanya Elia yang penasaran karena Lepi tak kunjung masuk ke dalam mobil. Lucy dan Glenn. Aku turut bahagia melihat mereka berdua. Jawab Lepi kemudian segera masuk. Dia pria baik-baik bukan? Aku tidak tahu Kak. Tapi nanti aku akan menanyakan hal ini pada Kak Iya. Kalau ternyata paman itu orang jahat, maka kita bertiga harus memberinya pelajaran. Dia tidak boleh menyakiti Kak Lucy. Aku tidak rela. Jawab Elia. Aku pun. Ya sudah, ayo kita berangkat. Kita masih harus melaporkan penampilanmu pada pria tengik itu bukan? Ci, benar-benar merepotkan. Elia tersenyum mendengar gerutuan Lepi. Dia kemudian menatap mobil Glenn yang berada tepat di belakang mobil yang dia naiki. Jangan lupakan juga deretan mobil penjaga yang mengikuti mereka. Seperti kali ini dalam kondisi seperti ini, Elia merasa kalau dirinya akan berangkat ke medan perang. Kendati demikian, Elia sangat menghargai cara suaminya memberikan perlindungan. Toh masih banyak di luar sana orang-orang jahat yang kemungkinan ingin menyakiti, lagi mengingat nama seorang Gabriele Sokolema yang begitu sukses di dunia perbisnisan. Oh ya Elia, kapan kamu mulai masuk sekolah? Tanya Lepi sambil terus fokus mengemudi. Sebentar lagi Kak, kenapa? Kakak ingin ikut pergi sekolah juga? Iyo, malah sekali. Kenapa seperti itu? Bukannya Kak Lepi belum lulus S1 ya? Cecar Elia. Lepi mengangguk, dia sedikit mengernyit saat kepalanya berdenyut. Ah sial, sepertinya aku harus menghemat tenaga untuk berburu berlian nanti. Tahan emosimu Lepi, jangan meladeni ocehan Elia atau kau akan kehabisan tenaga. Sabar. Karena tadi jawab, Elia memutuskan untuk mengirim pesan pada suaminya. Dia mengatakan kalau sudah dalam perjalanan menuju kantor. Tanpa menunggu lama, Elia sudah mendapat pesan balasan dari suaminya. Dia tersipu. Hati-hati dan ingat ya sayang, kalau kau datang dengan pakaian terbuka, maka aku akan mengurungmu di ruanganku. Yang boleh melihat bagian tubuhmu hanya aku. Orang lain tidak boleh. Aku tunggu kau di kantor. I love you.